Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Aulia Rahmah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang akan mereview jurnal dari Fitriani, Rahma Ashari Hamzah, dan Erika Rahmadani dengan judul Kajian Literatur Terhadap Sastra Anak sebagai Pembelajaran di Sekolah Dasar. Baik, yang pertama ada latar belakang, di sini sastra itu diartikan sebagai luapan perasaan seseorang yang dituangkan dalam tulisan ataupun cerita yang dikemas secara menarik untuk dibaca. Sementara itu, sastra anak adalah ekspresi perasaan anak yang dituangkan dalam tulisan dan diperuntukkan bagi mereka, anak-anak itu. Nah, di sini meskipun tidak diketahui secara pasti kapan sastra anak itu dimulai di Indonesia, namun bacaan anak-anak itu sudah ada sejak tahun 1800-an. Nah, setelah kemerdekaan, bacaan anak-anak ini kurang diprioritaskan. Lalu pemerintah itu mengambil langkah dengan proyek pengadaan buku impres pada tahun 1970-an untuk mendukung perkembangan sastra anak di Indonesia. Nah, sejak saat itu, sastra anak itu terus berkembang di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada penjelasan lebih rinci tentang berbagai aspek sastra anak dan manfaatnya dalam pembelajaran sastra pembentukan karakter anak. Sastra anak memiliki potensi besar untuk membantu proses pembelajaran di sekolah dasar, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat pendidikan untuk mengembangkan berbagai keterampilan siswa seperti berbahasa, pemahaman budaya, dan serta moral karakter. Lalu yang kedua ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan temuan dari penelitian literatur sebelumnya mengenai pemahaman tentang sastra anak. Manfaatnya bagi siswa sekolah dasar serta kegunaannya dalam pembelajaran dan pembentukan karakter anak. Yang ketiga ada teori yang digunakan. Nah, di sini di jurnal ini teori yang digunakan itu mengutip beberapa definisi stilistika dari berbagai para ahli seperti Slamet Mulyana yang mendefinisikan stilistika itu sebagai pengetahuan tentang kata yang berjiwa. Yang kedua ada Jasin menguraikan bahwa ilmu yang menyelidiki gaya bahasa itu disebut stilistika. Lalu ada Ferdinand de Saussure memandang bahasa sebagai hasil kreatif individu, bukan hanya dari produk masyarakat yang diwariskan. Lalu yang terakhir ada Roman Jakobson. Nah, Roman Jakobson ini mengembangkan unsur stilistika menjadi 4 elemen, yakni yang pertama ada pengirim pesan, kedua konteks, ketiga kode, dan penerima pesan, serta mengkaji penyimpangan makna kata, yaitu deviasi. Yang keempat ada metode penelitian. Nah, di sini penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur atau library research. Metode ini melibatkan pencarian dan pembacaan berbagai buku dari jurnal serta publikasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini dimulai dari pengumpulan artikel, dilanjutkan dengan pengurangan, penampilan, pembahasan, lalu diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Sumber data dari penelitian ini berasal dari artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ini dari 2014 hingga 2024. Yang kelima, hasil penelitian literatur menunjukkan bahwa dari 10 artikel yang dikumpulkan, hanya ada 2 yang sesuai dengan judul penelitian. Temuan utama dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sastra anak itu berperan sebagai alat untuk mengajar bahasa dan sastra, sekaligus menumbuhkan karakter siswa di sekolah dasar.
Sastra anak membantu anak memperoleh kepuasan batin dan menambah wawasan. Oleh karena itu, sastra anak itu harus dikembangkan dan diajarkan sejak dini agar anak-anak itu menjadi pribadi yang tumbuh dalam wawasan yang ada. Lalu, pembelajaran sastra di sekolah dasar juga dapat meningkatkan keterampilan berbahasa, pengetahuan budaya, kreativitas, dan mendukung pembentukan karakter siswa, watak siswa. Lalu yang keenam ada penelitian. Jurnal ini merupakan kajian literatur yang berfungsi sebagai dasar teoritis dan empiris untuk penelitian lebih lanjut tentang sastra anak di pendidikan dasar. Tujuannya adalah untuk mencari informasi baru tentang topik yang belum diketahui dan menulis artikel yang membahas topik tersebut. Penelitian ini memberikan landasan bahwa stilistika itu sebagai ilmu yang mengkaji gaya bahasa dan sastra. Penting untuk memahami penggunaan bahasa itu sebagai ekspresi artistik. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa stilistika itu memiliki peran penting dalam menghubungkan bahasa, budaya, dan seni dalam sinergi yang memperkaya pemahaman terhadap karya sastra. Nah, berikut hasil jurnal yang saya review. Sekian, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.